Bapa, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah kami yang hebat. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah kami yang layak dipuji, disembah, dan ditinggikan setinggi-tingginya. Dan kami berterima kasih Tuhan karena Engkau bertakhta di atas takhta pujian umat-Mu. Oh Tuhan, kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau bekerja luar biasa di tengah-tengah kami malam hari ini. Tuhan, kami mau menanti-nantikan, merindukan pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kuasa-Mu mengambil tempat di tempat ini. Jamah setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Dan apabila kami pulang, kami tidak sama ketika kami datang. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan semua umat Tuhan yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Berkati kawan di sebelah Anda, Tuhan memberkatimu. Katakan haleluya. Baik, saya mempersilakan Reverend Agustin untuk membawakan kita cabaran memberikan persembahan malam hari ini. Haleluya. Sila duduk. Shalom, shalom. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih yang sudah datang 2 malam dan yang baru datang malam ini. Selamat datang ke All Borneo Revival ataupun Kabupaten Rohani seluruh Borneo 2023. Daripada Sandakan 6, 7, 8, 9. Dan kemarin 10, semalam 11. Ini sekarang ke-12. Artinya sudah berapa malam ya? Sudah 5, 6, 7, 8 malam sudah hati-hati. Dan saya sangat gembira ya datang tadi sekarang ini, walaupun hujan ya, tapi itu hujan jangan malam kita. Dan I'm also very happy that our beloved invited speaker daripada Amerika masih berada dengan kita, still with us, even though it is a very tiring business to preach continuously for more than 1 week, even daytime. Beri kemuliaan bagi Tuhan bagi mereka ya. Haleluya. Terima kasih kepada tim pujian. Ada 3 orang rakyat di sini, 4 orang. Roni, menantu saya, ya. Mana Roni ya? Karen anak saya nomor 2. Tahun anak nomor 3. Nomor 4. Sarajin nomor 4. Ini tahun nomor 3 ya. So, saya ada 6 orang anak. 3 lagi mau dipanggil untuk melayani. Berdoa supaya kita melayani Tuhan. Amin, amin. Jangan takut miskin. Tuhan kita sangat kaya. Bila kita melayani Tuhan, Dia akan memberi segala keperluan kita. Amin. Mari kita baca untuk dorongan sebelum persembahan, dan saya minta kain-kain persembahan siap sekarang. Ini kali kita beri di lantai, dan seperti kita di dunia ini ada musim untuk sini. Ada musim untuk masuk sini lantai ya. Ada musim untuk mengamat, betul tidak? Jadi sekarang ini kita mengasok dulu, kita menabur dulu, dan nanti kita akan tuai dalam kerajaan surga. Jadi saya baca dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan, adakah petikannya? Lukas 6 ayat 38. Ya. Oh ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Tuhan bilang berilah, menaburlah, dan kamu akan diberi ataupun menerima suatu ukuran yang baik, yang dipadatkan. Kau tahu kalau kita dipadatkan, kalau dalam bahasa dusun, insokon, udah air parai, akan kena pon udakan insokon, katakan insokon, arti kami yang diguncang, naisakna mangan piko kaya ribasung, sumusat pa tuangan na. Kani bilang sudah dikasih padat. Oh sorry. Ya, ada lagi firman lagi. Yang dulu buang. Mana sudah? Oke. Dipadatkan, diguncang
dan sampai tumpah keluar. Kalau tumpah keluar, lumabay. Katakan lumabay. Wow. Kau beri sedikit, tetapi Tuhan kasih kembali, lumabay. Amen. Berlimpah-limpah. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur ataupun memberi, diukur juga kepadamu. Artinya sedikit memberi, sedikit pulangan. Ke 1965, saya punya mama masih kuat. Dia bikin ladang di sana dekat Labo. Dia punya tiasok 5 tin, punya besar. Tuntungan pembandil Siti orang Oseno. Akaso. Tapi dia punya padi dekat 500 tin. Au nama tau nabi. 5 tin kasih tiasok. Kau tahu tiasok ya? Bibit 500. Tapi tidak habis. Kami dapat tuai 300. Lebih saya sudah gempus. Sudah banjir. Jadi sudah kasih Tuhan malam ini. Kita akan menabur. Katakan kita akan menabur. Coba minta Malakai pasal yang ketiga, ya, Malakai pasal yang ketiga, ya. Malakai ini Lukas, tapi ada Malakai kan? Coba Malakai pasal yang ketiga mulai daripada ayat 8. Lagi sedikit. Next. 9 ke 10 lah. Asih 10. Oke. Ya ini lama. Mari kita baca ya. 1, 2, 3. Dalam setiap kitab, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam KKR malam ini, supaya ada tambang pulang kita bayar pokutbah dan bayar makanan dan hotel transport mereka. Dan apakah Tuhan tidak membuka bagi saudara tingkap surga, bukan dari bumi, bukan dari kadai, bukan dari bing, tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai lumabay. Berkelimpahan, amin. Overflowing. Saya mau tanya saudara, malam ini mau diberkati ataupun mau miskin? Akhir zaman ini, terus terang ya, akhir zaman ini Alkitab harus diberitakan. Untuk pergi menginjil perlu uang. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat kekayaan kepada orang yang percaya dan melayani Tuhan. Dalam trip ini, I want to confess to you that Reverend Douglas Simon does not even ask anything. Tidak mau kasih saya rumah saja, tempat tinggal, tempat tidur, transport. Dia bilang, jangan kasih saya oleh-oleh. Wah, jarang sekali kan? Jadi saudara, namun demikian kita mesti memberi karena ada juga belanja. Semua ini, semua kita siwa. Dan saya sudah janji kepada Bishop 10% beri kepada Cindy. Amin. Haleluya. So, mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi saya mau berdoa untuk dompet kamu sampai tidak pernah kosong lagi seperti dompet saya. Mari angkat tinggi-tinggi bakulmu. Amin. Ingat saja berkelimpahan. Kalau kau tidak boleh ingat yang lain, memberi dan berkelimpahan. Mari saya berkati dompet saudara supaya tidak miskin, tidak bankrupt lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengasihani dan mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Engkau sudah berjanji apabila kami memberi, kami lebih diberkati. Dan firman-Mu berkata, ujilah aku, taste me, bawa persembahan dan hari Minggu persepuluhan. Apakah aku tidak membuka pintu yang ketika surga mencurahkan berkat dari atas sampai berkelimpahan? Ukuran apa yang kami beri pada malam ini, Tuhan kasih melimpah-limpah, kasih insok, kasih padat-padat,
sampai lumabay. Awat akaman memungut. Tuhan, terima kasih janjimu. Engkau Allah yang setia. Dan engkau setia kepada segala janjimu. Berkati semua dompet yang kadang-kadang ada musim kosong. Hamba-Mu berdoa, mulai hari ini dompet ini sentiasa penuh dengan ringgit. Bukan yang 1 ringgit, tapi 100 dan yang 50 ringgit. Tuhan berkati setiap anak Tuhan yang memberi dengan sukarela pada malam ini 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Karena Tuhan mengasihani orang yang memberi dengan sukarela. Terima kasih Bapa. Kami serahkan apa yang ada pada kami ke dalam tangan-Mu untuk memperluaskan kerajaan surga dan juga memberkati semua tim yang melayani, khususnya pengkhotbah kami pada malam ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan datang saudara ya.
surga, syukur dan terima kasih pemberian. Mulai hari ini kami patahkan kelaparan, kemiskinan dalam nama Yesus. Karena kami mempunyai Allah yang perkasa, kaya raya, yang telah mencipta langit dan bumi, dan segala yang ada di bumi ini adalah milik Tuhan. Kami kembalikan kepada ucapan syukur, pujian, hormat. Terima kasih kepada setiap yang sudah memberi dan yang belum sempat. Berkati ladang, keluarga, rumah tangga, pelayanan, perniagaan, apapun mereka lakukan, Tuhan membuat mereka berhasil. 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 kali ganda. Bagi segi umur panjang, kesehatan, hubungan, dan semua aspek kehidupan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur. Biarlah pada yang sebetulnya ini mati tapi hidup untuk kemuliaan-Mu. Digunakan untuk pelayanan, memperluaskan kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Sila duduk, sila duduk. Thank you team worship. Saudara Asman, semua yang daripada sendakan kebanyakan dan daripada Stelupit, thank you. Tuhan berkati kalian. Dan saudara, malam ini kita sangat bersyukur sebab kita masih ada pengkhotbah yang jarang kita dengar. Daud ini memang dukun, tapi dukunnya tidak lawan dukun saudara pengkhotbah malam ini. Dia punya dukun, dia punya jin sebelum menjadi hamba Tuhan. 3.366 jin dia. Jadi dia dukun nomor 1 di Vietnam. Tapi dia mau coba lawan Yesus, tidak boleh lawan Yesus. Dia menjadi hamba Tuhan. Jadi kepada saudara yang ada ilmu, ada pikaras, apa itu? Ada itu sungkang-sungkang, pugai-pugai lah, paramanis lah, kabal-kabal lah. Itu harus dibakar dan dibuang dan serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab itu adalah berhala. Tuhan akan menghukum mereka yang masih berdukun-dukun bin sihir. Amin. Dalam kehidupan saya sudah bakar banyak ilmu dari Indonesia. Orang kita termasuk tulang serui. Ini tulang serui di nama Yesus. Bisa kita know. Amin. Amin. Jadi thank you very much for your attendance. Pemimpin-pemimpin gereja, church leader, dan pemimpin masyarakat, Saudara Felix Menedas ini, semua pastor, reverend, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di sini, selamat datang sekali lagi. Dan without much ado, I now have the honor, first of all, to invite Reverend Dr. Paul I to come to the stage. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang dipenjara tidak kurang daripada 8 kali masuk jail dan tidak kurang daripada 10 tahun dalam penjara karena Yesus dan Injil. Thank you very much. Welcome. Thank you. Dan dia punya penerjemah Pastor Rustia, saya input dari Keningau. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Reign in us, Papa. Puji Tuhan. Tepuk tangan kuat-kuat. Haleluya. How many of you prayed today that God will stop the rain so you can listen to the word of God? Berapa orang antara kamu yang telah berdoa supaya Tuhan menghentikan hujan supaya kamu datang dengar firman Tuhan? Hallelujah. Angkat tangan. Praise the Lord. Oh, puji Tuhan. Haleluya. We have thousands of people around the globe pray for rain to stop so that you can listen to the word. Ada ribuan orang di seluruh dunia berdoa supaya hujan berhenti supaya kamu dapat mendengar firman Tuhan malam ini. Last night when Reverend Douglas Simon preaching, the rain very hard, and with this metal roof, very hard for you to hear all the word of God. Pada waktu semalam, pada waktu Reverend Douglas berkhotbah, begitu susah kamu dengar karena hujan, suara hujan itu sangat kuat. But thank God, your leadership team have a very good sound system as well. Tetapi kamu punya tim musik sangat mempunyai alat musik yang canggih. And Pastor Douglas Simon, he have his own microphone to travel him around the world. Ya, dan dia ada sendiri dia punya phone, dia punya mikrofon Reverend Douglas, dia bawa dia bawa ke seluruh dunia dalam pelayanan. You know, he never preached 11 days
every day, morning and evening like this. Dan dia tidak pernah berkhotbah seperti dalam acara ABR Borneo ini pagi sampai malam berkhotbah. But I think become your food. Tetapi banyak makanan enak Strengthen him that how he can preach all day and night. menguatkan dia supaya dia terus kuat berkhotbah. So you know he's very tired. Jadi kita tahu dia sangat penat. But only body tired, his spirit is really excited and strong. Tetapi biarpun tubuh itu penat, tetapi roh kita itu bersukaria dan bersukacita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. So if you don't speak all day and night like him, Ya, jadi kalau kamu berkhotbah seperti dia siang dan malam, I hope you can respond very well to encourage him. ya jadi kamu harus berikan respon yang baik supaya kamu dapat mendorong dia. Amin. When he speak the word of God, Pada waktu dia berkhotbah firman Tuhan, if you feel that's the word for you, dan kalau kamu rasa firman itu buat kamu, and you can say amen. kamu boleh katakan amin. Hallelujah. Haleluya. Can you do that? Kamu tahu cara dia respon? Look like you don't want to do that, right? Ya, kamu pahamkah? If God had a word for you, Kalau Tuhan boleh bekerja untuk kamu, how you respond? bagaimana cara kamu bertindak kalau Tuhan bekerja sesuatu dalam hidup kamu, memberi kamu sesuatu? Yesterday and today in the morning we had section training the leader. Ya, jadi dalam beberapa hari ini setiap pagi kami ada latihan untuk melatih para pemimpin. Unfortunately, we don't have many leader came, Tetapi sayangnya hanya sedikit saja pemimpin yang datang. and I hope next time Saya harap lain kali you can get the vision of Reverend Augustine. kamu dapat menangkap visi yang Reverend Augustine ada. This morning when I look at among 60 leader in the class, Jadi pada siang tadi saya melihat ada lebih kurang 60 orang yang ada di dalam latihan kepemimpinan tersebut. I think they can maximum handle about 10,000 new convert. Ya, jadi mereka itu boleh mengurus 10.000 orang yang baru percaya. And if you pray, Dan God save 10% of your population. Ya, jadi kalau kamu berdoa dan kamu menginjil, ada 10% daripada masyarakat kamu. I don't know how your leader can handle them. Ya, jadi tidak tahu bagaimana cara kamu untuk membawa. Normally, one person can handle maximum 50 people. Ya, biasanya satu orang pemimpin dapat menjaga 50 orang. If you have 10,000 people get saved, Jadi kalau ada 10 orang yang diselamatkan, bagaimana? 20,000 people get saved, Kalau ada 20 orang yang diselamatkan, you need a lot of leaders. kamu perlu lebih banyak pemimpin. In Old Testament, Di dalam perjanjian lama, when Jethro visits his son-in-law Moses, pada waktu Yetro mengunjungi menantunya Musa, and he saw his son-in-law almost burned out. dan dia melihat bahwa menantunya ini sangat keletihan. So this his son-in-law Dan kemudian bapak mertuanya raised up leader membangkitkan pemimpin, of 10 people, pemimpin dalam 10 orang, leader of 100 people, dan pemimpin dalam 100 orang, leader of 1,000, kemudian 1000 pemimpin, leader of 10,000. dan 10.000 pemimpin. But I'm telling you the truth. Tetapi saya beritahu perkara yang betul. If two people working together, we need one leader. Ya, jadi kalau ada 2 orang bekerja bersama, kamu perlu 1 orang pemimpin. When I was in the first level camp, Pada waktu saya berada di dalam pusat pemerasan tenaga, apa itu yang mereka dikurung kan dan dipaksa buat kerja we pada. were assigned 2 by 2 go to the jungle and cut the tree to build the house. Ya, jadi mereka nih dua orang pergi di hutan, pergi potong tabang pokok buat So bangunan. after we cut a big tree, Jadi pada waktu mereka menebang pokok yang besar, now two of us to carry that tree about 3 kilometers into the point where they can pick up. ya, jadi kami terpaksa angkat itu 3 km dari tempat kami tabang pergi tempat mereka akan angkat. A lot of accident. Dan banyak kemalangan. Because two men work together, Apabila 2 orang bekerja bersama, don't have a leader. tidak ada pemimpin. 2 men work together, you need a leader.
Ya, jadi kalau ada 2 orang bekerja bersama, 1 orang harus jadi pemimpin, ada 1 orang. The leader will count 1, 2, 3, up. Ya, pemimpin ini akan cakap 1, 2, 3 angkat. And everything up, and he start count 1, 2, 3, step. Ya, jadi pada waktu mereka sudah angkat, pemimpin akan cakap lagi 1, 2, 3 jalan. And then before Angkat. he's throwing away, they stop. Ya, jadi kemudian ada waktu dia akan suruh berhenti. And then next time he say, okay, ready to throw it out, 1, 2, 3, up. Dan ada masalah dia akan cakap, oke, bersedia untuk melempar. Dan dia bilang 1, 2, 3, oke, lempar. Begitu, diberi arahan. Many teams they don't have a leader to count. Ya, banyak tim tidak ada pemimpin yang mengira. So other guy too, but this guy still here, and many of them broke their neck. Ya, jadi kalau tidak yang memimpin, menolong mereka, belum lagi sampai masanya, ada yang patah tulang leher. That's why only 2 people working together, we need a leader. Jadi sebab itu kalau ada 2 orang bekerja, ada 1 orang harus jadi pemimpin. So I pray that next time you need to recognize. Jadi kalau saya datang lain kali, kamu harus mengenali atau mengetahui. If you lead 1 people to Jesus, Adakah kamu, jika kamu membawa 1 jiwa pada Yesus, you have to be their leader. kamu harus menjadi pemimpinnya. In my church in Vietnam, Di gereja saya di Vietnam, every member, setiap ahli, every year, setiap tahun have to lead 1 people to Jesus. harus memimpin 1 jiwa pada Yesus. Pray for that person Dan kemudian mendoakan dia to be deliverance, dan juga membuat pelepasan atas dia. set free from all gods, Dan kemudian dia dibebaskan dari semua dewa-dewa, jin-jin dan Tuhan. and disciple them Kemudian memuridkan mereka before water baptism. sebelum mereka dibaptis dengan air. And then 2 of them, Dan kemudian 2 mereka ini, each one will lead another one. kemudian mereka akan memimpin 1 orang lagi. But if they are deacon, Tetapi kalau ada deacon mereka, every month they have to lead 1 person to the Lord. deacon ini juga harus selalu memimpin 1 orang lagi kepada Tuhan. If they're elder and pastor, Jika penatua dan pastor mereka, every week they have to lead 1 people to the Lord. mereka harus membawa 1 jiwa kepada Tuhan. That's how our church grow 150-200% a year. Itu sebab dalam gereja kami, maka pertumbuhannya adalah 1%, 1/5, 2% setiap tahun. Because we have to equip every member to be a leader. Itu sebab kita harus memperlengkapi setiap pemimpin, setiap jemaat supaya menjadi pemimpin. I have a pastor now, I send him to many countries now. Ya, saya ada beberapa pemimpin yang sekarang ini saya telah kirim ke beberapa buah negara di seluruh dunia. He lived in Maryland in America. Dan dia tinggal di Maryland, Amerika. He was an engineer. Dan dia seorang engineer. His salary about $150,000 a year. Ya, jadi gaji dia adalah $150,000 Amerika. When his father very sick, Dan kemudian papanya sangat sakit. I said, brother, Dan saya bilang, brother, you have to quit your job and take care for your father. kamu harus berhenti kerja dan jagalah bapak kamu. And you are pastor of your father. Dan kau lah pastor bapak kamu. Take care for him. Dan jagalah dia. And he did. Dan dia ikut, dia taat. So his father went 80-year-old. Kemudian bapaknya ini 80 tahun umur dia. Doctor said he going to die. Dokter bilang bapak kau akan mati. But this brother take back to his home and take care of his father. Tetapi brother ini membawa dia kembali ke rumah dia dan jaga dia baik-baik. He lived for another 18 years. Dia hidup lagi 18 tahun. Haleluya. His father died at the age of 98. Jadi bapaknya itu meninggal dalam umur 98 tahun. So after I do the funeral, Jadi pada waktu pembumian bapaknya, I said, brother, now it's time for you to travel as a leader. dan sekarang saya katakan kepada dia, berada di masa dia kamu dilatih menjadi pemimpin. So I sent him back to Vietnam for 6 months. Kemudian saya antar dia balik ke Vietnam dalam 6 bulan. He trained more than 100 disciples there. Dan dia memimpin, melatih lebih dari 100 pemimpin. Now every Friday he come to my Zoom teaching. Jadi setiap hari Jumat dia datang, dia mengikuti Zoom dan mulai mengajar. Every day he have his own Zoom to teach his disciples. Dan setiap hari dia ada Zoom untuk melatih murid-muridnya. And I believe many of them are watching live right now. Dan saya percaya sekarang ini mereka sedang menuntun kita di sini. So that what I will encourage you, if you believe that many people will be saved.
Ya, jadi kalau saya mau mendorong kamu, kalau kamu percaya tentang perkara ini, kamu lakukanlah. Dan saya dorong kamu supaya kamu lakukan perkara yang sama. You have to prepare yourself become a leader. Kamu harus sediakan diri kamu supaya kamu menjadi pemimpin. Amen. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Now I would like to all stand up Sekarang saya jemput kamu semua berdiri. and give a warm welcome to Reverend Douglas Simon. Mari kita persilakan Reverend Douglas Simon. Mari kemuliaan untuk Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Now you can be seated. Sekarang kamu boleh duduk. Dipersilakan duduk semua. Haleluya. I did not know Saya tidak tahu that it was raining last night. bahwa semalam itu hujan. I was just up here having a good time, Karena saya ada masa yang begitu baik sekali di sini. and you could not hear me. Dan kamu tidak dapat mendengar saya. Have you been singing your song? Adakah kamu sedang menyanyikan lagu pujian kamu? Amin. I hear them singing it. Saya dengar kamu sedang menyanyikannya. You have killed your 10,000s. Kamu telah membunuh 10.000. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. You have killed your 10,000. Kamu telah membunuh 10.000. Well, thank you to each one who has attended. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Thank you, Pastor Augustine, Terima kasih Pastor Agustin and your lovely wife dan istrimu yang tersayangmu and family. dan keluargamu. Thank you, Pastor, here at the church. Terima kasih kepada semua pastor-pastor gereja Thank you to our tech team. dan kepada semua tim di sini, musik dan sebagainya, And all of our volunteers, dan semua sukarelawan, our musicians, semua para pemain musik, to all of you pastors dan semua para pastor who have been here with us. yang datang bersama dengan kami. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. To each of you, amen. Haleluya. Setiap kamu, To each of you who have attended, setiap kamu yang sudah hadir sitting there on the ground. dan kamu duduk di ruangan bawah sana, Let me tell you how many Americans would do that. saya bagi tahu kamu berapa orang Amerika yang akan buat itu. I know all of them. Saya kenal mereka semua. I know them personally. Saya kenal mereka secara pribadi. This is how many would sit like this. Ini banyak orang inilah orang yang banyak duduk. Zero. Kosong. Zero. Amerika tidak duduk macam ini. Zero. Kosong. Wala, bilang si Reverend. First of all, most of us cannot get down there. Dan yang paling penting, kebanyakan kami memang tidak boleh duduk macam itu. And then if we do, Dan kalaulah kami buat, we cannot get back up. kami susah mau berdiri. Because we are lazy. Karena kami malas. We get no exercise. Kurang latihan tubuh. Hallelujah. Haleluya. This is our last service. Jadi malam ini adalah malam terakhir KKR. We begin another drive in the morning. Dan besok pagi kami akan memandu lagi. Panjang masa memandu. What an honor it has been to be with you. Dan semuanya kami merasa sangat senang bersama dengan kamu. I will slow down. Saya akan bercakap perlahan atau pelan-pelan lah. And I will settle down. Dan kemudiannya saya akan lakukan apa yang patut. So that you can go with me. Supaya kamu dapat mengikuti saya. I see you Saya melihat kamu on every page. di dalam setiap muka surat. I see you Dan saya melihat kamu in every story. yang telah dipulihkan I see, dalam sejarah.
I see you in Jesus. Saya melihat kamu di dalam Yesus. From Genesis 1 Dari Kejadian 1 to Revelation 22. sampai kepada Wahyu 22. I see the pictures Saya melihat gambaran that are in God's Word. tentang bahwa kamu membaca firman Tuhan. And I try to bring you into them. Dan saya coba untuk bawa kamu masuk di dalam buku itu. I do not see David. Saya tidak dapat melihat Daud. I see you. Saya hanya melihat kamu. I do not see Solomon Saya tidak melihat Salomo or the Queen of Sheba. atau Queen Sheba. I Ratu see Sheba. you. Saya melihat kamu. John chapter 12. Yohanes 12. You and I know this story very well. Kamu dan saya tahu tentang perkara ini dengan jelas. It is one of my favorites Ini adalah satu petikan firman Tuhan kegemaran saya. in all of the Word. Bahwa di dalam di seluruh dunia. And I will tell you now, Saya mau bagi tahu kamu sekarang. there are people in this story. Bahwa ada orang di dalam cerita ini. I do not see them. Saya tidak dapat melihat mereka. I see you. Tetapi saya melihat kamu. John chapter 12 verse 1. Yohanes 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. 2. Kedua, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. And 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menikahnya dengan rambutnya dan membawa minyak semerbak di seluruh rumah itu. Hallelujah. Haleluya. So Jesus comes to Bethany. Dan Yesus datang ke Betania. He is close to Calvary Dan itu adalah dekat di Kalvari, and the cross. di salib itu. But he stops at his friend's house. Tetapi dia tinggal lagi di rumah kawan dia. You know the people. Kamu tahu orang Bethany means something important. Betania ini berarti sesuatu yang penting, It means house of misery. yaitu rumah penderitaan. I do not have to tell you Saya tidak mau beritahu kamu that some of you bahwa ada di antara kamu are in Bethany tonight. Kamu ada di Bethany pada malam ini, The house of misery. di rumah penderitaan. And Jesus has come to your house. Dan Yesus datang ke rumahmu. How does that feel? Bagaimanakah kamu rasakan? Hallelujah. Haleluya. Jesus is coming to the house. Yesus mau datang ke rumahmu. Praise God. Puji Tuhan. Well, I must be doing better. Dan saya harap kamu merasa lebih baik. I feel like an animal in a cage. Saya merasa seperti binatang yang telah dikurung dalam sangkar. Ya. You see me holding this pulpit? Kamu melihat? Do you see me holding this? Kamu lihat saya berdiri di sini di pulpit. So I stay right here. Jadi saya sedang berdiri di sini And I don't yell. dan saya tidak mau berteriak. And I do not throw things. Saya tidak mau buat. I will be a perfect gentleman. Saya akan menjadi seorang yang seorang yang rendah hati saja, oke, relax saja. Very Anglican. Menjadi seorang Anglican. Can we have some fun tonight? Jadi malam ini kita ada sedikit kita sedikit bergembira ya. Bergurau. Bagus. Bergurau kita. I must leave tomorrow. Jadi besok saya harus pergi. Let us have a good time tonight. Jadi malam ini mari kita ada masa yang lebih baik. Without Jesus, Tanpa Yesus, every house
Setiap rumah is a house of misery. adalah rumah penderitaan. In this world, Di dalam dunia ini, everywhere di seluruh tempat is miserable. dipenuhi dengan penderitaan. People try things Dan orang mau coba banyak hal, banyak perkara to forget the misery. untuk melupakan penderitaan mereka. Alcohol, Mereka mengambil alkohol, drugs, dadah, relationships, dan dalam perhubungan, worshiping ancestors, dan memuja roh nenek moyang, practicing witchcraft, dan mencari bomo dukun dan menjadi dukun, anything dan apa saja to forget the misery. untuk melupakan penderitaan mereka. But when Jesus comes, Tetapi pada waktu Yesus datang, it becomes a house of praise. Dia datang di dalam rumah pujian. Haleluya. Oh, hallelujah. Haleluya. Haleluya. And a house of power. Dan di dalam rumah yang dipenuhi kuasa. Martha, Marta, Lazarus, Lazarus, and Mary. dan Maria. You may not believe this. Mungkin kamu tidak percaya ini. I have no proof, Saya tidak ada bukti, but I believe tetapi saya percaya this is the same Lazarus ini adalah dia Lazarus. Lazarus yang sama, the same. Oke. Lazarus yang sama from Luke 16. yang mencari dari Roma 16, Lukas 16, sorry. You may not believe that, Mungkin kamu tidak percaya itu, but I believe it. tetapi saya percaya. They had the same name. Mereka mempunyai nama yang sama. They both died, Mereka dua-dua ini mati, and Jesus knew them. dan Yesus membangkitkan mereka, mengenal mereka. Seems like a coincidence. Seperti kebetulan. But there are none of those Tetapi tidak ada satupun daripadanya in God's Word. di dalam firman Tuhan. So I would say, Jadi saya katakan kepada kamu, He is the same person. dia adalah pribadi yang sama. He was dead, Dia telah mati. and the rich man died. Dan kemudian ini orang kaya pun mati. And he was there Dan telah dikubur. in the torment of hell. Dan kemudian orang kaya ini telah dibawa ke tempat yang disiksa di neraka. But Lazarus Tetapi Lazarus was in paradise. berada di paradise, di surga, di Firdaus. And then Dan kemudian he hears the word, dia mendengar suara, dia mendengar satu suara. Lazarus, Lazarus, come forth. bangkitlah. Now you may not believe that, Mungkin kamu tidak percaya tentang ini, but you must believe tetapi kau harus percaya. that in John 11, Di dalam Yohanes 11, Jesus said, Yesus berkata, outside of the tomb dia di luar kubur itu, where Lazarus was buried, di mana Lazarus dikubur, come forth. dia kata, keluarlah. Mari keluar. And he is alive. Dan dia hidup lagi. You remember the phrase, Kamu mengetahui tentang ayat itu. unwrap him Dan dia katakan, bukalah kain itu. and let him go. Dan biar dia pergi. Haleluya. So they are in the house, Jadi di rumah itu, and Jesus comes to the house. dan Yesus datang ke rumah itu. And we begin there in verse 2. Dan kita mula di dalam ayat 2.
with the dinner. Dalam waktu makan. Number one tonight, Yang pertama malam ini. the dinner. Pada waktu makan malam itu. Every church service Di dalam setiap acara gereja. is a feast Ada satu perayaan. to celebrate Jesus. Untuk merayakan Yesus. On Sunday morning, Dan kemudiannya pada waktu Ahad pagi. you are not celebrating the Anglican Church. Kamu tidak merayakan gereja Anglikan. As much as I would love it, Dan saya suka. you are not celebrating your pastor Karena kamu tidak merayakan pastor kamu. or the singers Atau kamu punya para penyanyi. or the piano player. Atau pemain piano. You are not celebrating Dan kamu bukanlah merayakan your beautiful building. bangunan kamu yang cantik. You are celebrating Jesus Christ, Kamu sedang merayakan Yesus Kristus. the Son of God, Yaitu anak Allah. the King of glory, Yaitu Tuhan yang penuh the kemuliaan. life, Yaitu yang Raja the kehidupan. resurrection, Yang memiliki kehidupan. The healer. Penyembuh. the deliverer, Yang melepas. the champion, Dan si juara, pemenang. the Lord of glory, Yaitu Tuhan yang penuh the kemuliaan. Alpha and Omega, Alfa dan Omega. beginning and end, Yang awal dan akhir. first and last. Yang awal dan akhir. And I could go on. Ya, Raja kemuliaan. The dinner. Pada waktu makan malam. I think Saya berpikir it was by invitation. itu adalah hanya yang dijemput, yang datang. You had to be invited. Kamu harus dijemput. When you wake up on Sunday, Dan kemudiannya pada hari Minggu kamu bangun. the Holy Spirit is inviting you. Dan kemudian Roh Kudus mulai menjemput kamu. Come to the feast. Mari, datanglah ke perjamuan. Come to the supper. Mari, datanglah ke perjamuan. Come to the celebration. Datanglah ke perayaan. Because He is your Lord. Karena Dialah Tuhan. And He loves you. Dan Dia mengasihi engkau. Every church service, Di setiap acara gereja. every revival Di setiap KKR. is a celebration Adalah suatu perayaan. of Jesus Christ. Tentang Yesus yang datang. Hallelujah! Haleluya. Haleluya. That is why we gather. Itu sebabnya kenapa kita berkumpul. You wonder, should I go? Dan kamu tidak pasti perlukah saya pergi. Maybe I should not. Mungkin juga saya tidak perlu pergi. And that warfare Dan kemudian terjadilah satu pertempuran dalam roh kamu. Heaven is inviting you. Surga sedang menjemput kamu. Hell is stopping you. Tetapi neraka menghentikan kamu. And there is that war Maka kamu ada satu peperangan in the house of misery. di dalam rumah yang penderitaan itu. And then you enter Dan pada waktu kamu masuk into the house of the Lord. di rumah Tuhan. And at the end of that time, Dan kemudian pada waktu akhirnya you say, it was good kau katakan, wow, sangat baik to be in the house berada di rumah of the Lord. Tuhan. And if you cannot, Dan kalaulah kamu tidak, you need to find another church. kamu akan cari gereja yang lain. I say it all the time. Saya katakannya berulang-ulang. Even in my church, Bahkan di gereja saya. if you cannot celebrate Jika kamu tidak dapat merayakan who Jesus is siapakah Tuhan Yesus itu, and what He has done, tentang apa yang Dia sudah lakukan, do not stay here. jangan kamu tinggal di sini. Not one more minute. Tidak perlu 1 menit pun di sini. Because He is worthy. Karena Dia layak.
Paul said in Colossians, Di dalam Kolosi, he made everything. dia melakukan segala sesuatu. It was made by him. Semua dicipta oleh dia. It was made through him. Dan melalui dia kita dicipta. And it was made for him. Dan dia dicipta untuk dia. All of the angels worship him. Dan semua malaikat menyembah dia. The 4 living beings Dan semua 4 makhluk yang hidup have wings dengan sayap-sayap, covered with eyes. dipenuhi dengan mata di seluruh sayapnya. They can see anything Mereka dapat melihat segala in sesuatu the entire universe. di seluruh alam cakrawala ini. They could go anywhere Mereka boleh pergi di mana-mana saja, in the unseen world, di tempat di mana tidak dapat dilihat. but they never leave him. Tetapi mereka tidak pernah tinggalkan dia. So they had a dinner. Jadi mereka ada perjamuan makan malam. When you know Jesus, Dan kamu mengenal Yesus. you know he is worthy Dan kamu tahu bahwa dia layak to have dinner, untuk makan malam, to be celebrated, untuk dirayakan, to be honored. untuk dihormati. We do not sing those songs Dan kita tidaklah menyanyikan pujian so that we can put them on TikTok supaya kita boleh letakkan itu di TikTok and show everybody on Facebook dan kasih tahu semua orang di Facebook all of our lights tentang kehidupan kita and all of our smoke. dan semua itu asap-asap. We sing those songs Kita menyanyikan pujian kita because we know him. karena kita kenal dia. We used to live Ada bahwa dia itu hidup in the house of misery, dan di dalam rumah penderitaan, but he brought us out dan dia membawa kita keluar dari rumah penderitaan into the house of praise. di mana ada di rumah pujian, And we know he is worthy. dan kita tahu bahwa dia layak. And so we worship him. Itu sebab kita menyembah dia. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. I do not care Saya tidak peduli what you put on TikTok. apa yang kamu letakkan di dalam TikTok. All I am saying Apa yang saya ingin katakan di sini is he is the reason. bahwa dia sudah bangkit. Amin. Dan dialah sebabnya. Amin. Haleluya. He is the reason. Dialah sebabnya. Fame is not the reason. Dan untuk menjadi terkenal bukanlah sebabnya. Success is not the reason. Dan kejayaan bukanlah sebabnya. Jesus. Tetapi Yesus. Number 2, Yang kedua, we must talk about the guests. kita mesti berbicara tentang para jemputan. Number 2, Yang kedua, the guests. jemputan. Here is the picture. Ini adalah satu gambaran Martha. Marta. She represents Dia mewakili the government kerajaan, and administration kemudian pentadbir, of the church. pentadbir gereja, The work. dan pekerjaan. That's Martha. Itulah si Marta. We need her. Kita perlukan dia. We must have her. Kita mesti ada dia. Without her, Tanpa dia, everything is broken. semuanya rosak. It is like Dr. Paul's story Itu adalah seperti cerita Dr. Paul in the labor camp, di dalam kem tahanan. carrying the logs. Dan dia mengangkat itu kayu balak. It must take place. Dan dia mesti dilakukan. The work must happen, Dan kerja itu harus dibuat. but not being paid. Tetapi tidak dibayar. Tidak. No good. Tidak bagus. The picture, Gambaran. you can see it. Engkau dapat melihatnya. She represents Dia mewakili many of you. banyak di antara kamu di sini. Your work Pekerjaan kamu in the church. di gereja.
is amazing. Memang sangat hebat. You serve, Kamu melayani, you cook, kamu memasak, you clean, kamu membersihkan, and you do it again dan kamu buat balik-balik. on the next day. Setiap hari perkara yang sama. And we love you for it. Dan kami sangat sayang kamu karena itu. You make the church work. Karena kamu buatkan gereja itu bekerja dan berfungsi. The most important ministry Dan pekerjaan apalagi yang paling penting in my church di dalam gereja saya is taking care of the babies. adalah untuk menjaga bayi. I do not know if you do this. Saya tidak tahu kalau kamu buat itu di sini. On Sundays Setiap hari Ahad at your church, pada waktu acara gereja berlangsung, do your babies stay with you adakah bayi kamu tinggal bersama kamu dalam gereja in the morning service? pada waktu pagi dalam kebaktian? In our culture, Di dalam budaya kami, people come to church, kami jemaat kami datang ke gereja, and before you get to the sanctuary, dan sebelum kamu masuk ke dalam ruangan ibadah, we have a big room kami ada bilik yang besar for 1-year-olds untuk 1 tahun, and 2-year-olds. 2 tahun, It is spiritual warfare. dan itu adalah satu pertempuran dalam roh. They make messes, Dan mereka buat samak, they bite each other, mereka menggigit antara satu sama lain. and it is spiritual warfare. Dan itu adalah perlawanan dalam alam roh. And all of my Marthas Dan semua Marta that serve there, melayani di sana. oh, I celebrate them. Dan saya merayakan mereka. Hallelujah. Haleluya. Yeah, hallelujah. Young parents in America, Ibu-ibu muda di Amerika atau ibu bapak yang muda di they Amerika, will not come to church mereka tidak akan datang di gereja if they have to hold their baby. kalau mereka pegang bayi mereka. No way. Tidak mungkin mereka datang. They want a break. Mereka perlu rehat. They want someone else Mereka mau orang lain to take care of their little devil. untuk menjaga mereka punya I kata mean kecil. angel. I got my English wrong. Itu adalah malaikat ya, saya bergurau saja. Turn off all the Facebook. Ya, saya bergurau saja, oke? They are all angels. Mereka adalah semua malaikat-malaikat. Lazarus, Lazarus, he represents the resurrection dia menggambarkan tentang kebangkitan to new life kepada kehidupan yang baru and the testimony dan juga kesaksian, of the church. kesaksian gereja. The message. Itu pesan. He is the message. Dialah message itu, dialah pesanan itu, dia pesan itu. Jesus saves. Yesus menyelamatkan. Martha Marta, is the work. dia bekerja. Lazarus Lazarus, is the message. dia adalah pesanan. This is some of you. Dan ada di antara kamu di sini. You come to church, Kamu datang ke gereja, and the moment you are able, dan pada waktu kamu dapat atau sanggup, you say, kamu katakan, let me tell you my story. mari saya bagi tahu kamu cerita saya. You are the message. Itulah pesanan kau. Yesterday, Kemarin, 2 days ago, 2 hari yang lalu, we heard Pastor Raphael's message kami dengar pesanan dari Pastor Rafael. while we drove here. Pada waktu kami sedang memandu dekat sini, What a message. kami sangat takjub dengan apa yang dia ceritakan. It will make you weep. Membuat kamu menangis. The message. Pesan itu, cerita itu. Jesus saves, Yesus menyelamatkan. delivers us from hell, Dan menyelamatkan kita, melepaskan kita dari neraka. and into heaven. Dan membawa kita ke surga. Haleluya. Out of the hands of Satan Dan keluar daripada genggaman iblis. and into the hands of the Lord.
Dan kemudiannya kita berada dalam genggaman Tuhan kita. Haleluya. You see how good I am doing? Kamu lihat betapa baiknya saya buat. I need a seat belt. Saya perlu sabuk pengaman dia bilang Indonesia. Like you have in your car. Seperti apa yang ada di dalam kereta kamu. Put it on here. Simpan di sini. And hold me right here. Kemudian buat saya jangan bergerak. And I will do very good. Dan saya akan buat sangat baik. Somebody should have told me this 8 nights ago. Yang lalu ada orang beritahu saya. Sepatutnya kasih tahu dia, sorry. Someone is missing. Ada seorang yang hilang. Someone is not in the picture. Ada seorang yang tidak ada dalam gambar itu. Someone is here. Dan ada seseorang yang di sini. But we do not know where yet. Kita tidak tahu dia di mana. If we never go farther, jadi kalau kita lanjutkan the service ibadah, will always lack kita akan selalu kekurangan the fullness. Bagian yang terpenting, kepenuhan ya. If all we have dan apa yang kita ada is Martha hanya Marta and Lazarus, dan Lazarus, the picture is not full. Dan gambaran itu belum lengkap. It is not complete. Belum lagi lengkap. It is not finished. Dan dia belum selesai. The picture, gambaran of you, tentang kamu, and your life, dan kehidupan kamu, your home, ya rumah kamu, it will remain. Dia akan tetap the house of misery, menjadi rumah penderitaan. Even with Jesus. Biarpun bersama Yesus. Because someone is missing. Karena ada seseorang yang masih hilang. But here she comes. Tetapi di sini dia datang. In verse 3. Di dalam ayat 3. Put it up here for us, please. Ayat 3. Thank you. Di situ diadakan ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Help me, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Number 1. Yang pertama, the dinner. Makan malam, jamuan malam. Number 2. Yang kedua, the guests. Jemputan. And number 3. Dan yang ketiga, the perfume. Minyak wangi, yang bau harumnya. What word did it use? Fragrance or perfume? Perfume. You see, expensive perfume here. What is it? We call it minyak narwastu. Minyak narwastu. It's oil. They call it oil. Narwastu. So they are hearing oil. Iya. Anointing oil. Iya, dia ada seperti minyak urapan, tapi dia perfume. Minyak wangi, we call it minyak wangi. Okay. That is number 3. Itu adalah yang ketiga. In English, dalam English, you are hearing it kamu as mendengarnya. Perfume, minyak wangi, or there is another word. Dan ada lagi maksud yang lain. Essence. 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 Bau-bauan yang harum. Wangian yang harum. Wangian lah kan, essence wangian. This word is very rich. Jadi maksudnya perkataan ini adalah sangat hebat sekali. And the sangat oil, dalam arti dia. the special oil, ini adalah minyak yang sangat istimewa. Was very expensive. Dan dia sangat mahal. No one could afford it. Dan tidak banyak orang yang mampu membelinya. None of the normal people. Orang yang biasa-biasa saja tidak mampu beli. If they could work every day. Kalau mereka bekerja setiap hari pun. For 1 year. Untuk 1 tahun. And put every ringgit. Dan simpan semua itu gaji. In the savings. Di dalam simpanan. Not pay for food. Dan tidak bayar makanan. Or fuel. Atau minyak.
every ringgit setiap ringgit that they would earn yang mereka dapat for 1 year untuk 1 tahun to buy this. untuk membeli minyak ini. And here she comes. Dan kemudian datanglah dia To his feet. kepada kakinya. She breaks it open, Dan dia membuka penutupnya. begins to put it on his feet. Dan kemudian dia mulai mengurapi kakinya. Tears Dan air mata streaming down her face. mengalir di mukanya. She is heaving. Dan dia teresak-esak. As she anoints his feet, Dan pada waktu dia mengurapi kakinya, she uncovers her head kemudian dia lepaskan rambutnya. and takes her hair. Mengambil rambutnya, menikahnya, menyapu. And wipes her Dan tears dia mulai off. menyapu dengan rambutnya, air matanya, menikah, air matanya. Paul says in 1 Corinthians Di dalam 1 Korintus Paulus berkata chapter 11 di dalam bab 11 that a woman's hair bahwa rambut wanita ini is her glory. adalah kemuliaannya. Let me tell you what that means. Kamu tahu apa arti itu? It is her dignity, Adalah dia punya maruah, it is her honor, dan itu adalah kehormatannya, her praise, dan juga pujiannya, and her worship. dan juga penyembahannya. And she, Dan dia adalah Maria. represents every believer. Tetapi semua orang percaya menolak dia. This is you, Dan dia kata, kaulah and ini, you, dan kaulah itu, and you. dan kau. This is you, Ini adalah kamu, and you. dan kamu. Whether you are a Lazarus Adakah kamu itu Lazarus with your story, dengan cerita kamu, or a Martha atau Marta with your serving, dengan cerita kamu. when you begin to worship, Dan pada waktu kamu mulai menyembah, it is an anointing. itu adalah urapan. And the Holy Spirit Dan Roh Kudus fills the house. memenuhi rumah itu. It is that smell, Dan berbau harum, wangian itu yang that aroma dan aromanya. that only happens Dan itu hanya terjadi when God's people pada waktu umat Tuhan are worshiping His Son. menyembah anaknya. Haleluya. Thank you, Jesus. Love you. There is part of this story Dan ada di bagian dalam cerita ini, I do not like. ada yang saya tidak suka. How can I wipe His feet? Bagaimana mungkin saya boleh menyapu, mengelap kakinya? Very discouraging. Sangat tidak menyenangkan. But I know I am here. Tapi saya tahu saya ada di sini. Haleluya. When you come to the house, Apabila kamu datang ke rumah, no matter how much misery, bagaimanapun keadaan teruknya kamu, no matter how difficult, bagaimana sukarnya, how poor, dan kita miskin, how bound, dan bagaimana kita diikat, or how possessed you are, dan kamu dirasuk, He is worthy dia layak. that you come to His feet Bahwa kamu harus datang kepada kakinya, and fall down dan engkau sembah dia di and sana, surrender fully dan engkau menyerahkan hidupmu with sepenuhnya, everything you have. dan segala yang kamu ada. I say to Him when I am walking, Pada waktu saya berkatakan kepada dia pada waktu saya bangun, I worship You saya menyembah engkau. while I walk. Pada waktu saya berjalan, And when I can no longer walk, dan pada waktu saya tidak lagi mampu You berjalan, will still be worthy. dia masih lagi layak. Amin. Haleluya. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. When I cannot see,
Pada waktu saya tidak dapat melihat, You are worthy. Engkau layak. When I cannot hear, Pada waktu saya tidak dapat mendengar, You are worthy. Engkau layak. When I have no food, Pada waktu saya tidak ada makanan, You are worthy. Engkau layak. Haleluya. We were singing that song. Kita menyanyikan pujian It was in English, di dalam bahasa Inggris. and your